Oke, perbandingan part 1. Kita mulai dengan perbandingan senilai. Disebut perbandingan senilai jika nilai barang naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Ya, kata sejalannya saya kasih warna biru. Ini untuk mempertebal yang dimaksud dengan perbandingan senilai supaya lebih paham lagi. Nanti saya kasih contohnya ya. Kemudian kata kuncinya itu kali silang. Maksudnya apa? Akan saya bahas di contoh soal juga. Kita langsung aja ke contoh soal. Nih, sebuah toko kue selama 3 hari dapat membuat 102 kue. Berapa banyak kue yang dapat dibuat oleh toko tersebut selama 10 hari? Nah, ini termasuk perbandingan senilai. Kenapa? Karena kalau 3 hari dapat membuat 102 kue, maka kalau 10 hari pasti lebih banyak daripada 102 kue. Itu maksudnya sejalan ya. Jadi kalau 3 hari aja 102 kue, maka kalau 10 hari logikanya pasti lebih banyak daripada 102 kue. Gitu. Itu yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Nah, kita penyelesaian 3 hari itu 102 kue. Kalau 10 hari itu berapa kue gitu kan ya. Kata kuncinya kan tadi kali silang ya. Maka 3 itu sama X. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Jadi X sama dengan per ininya 3. Kemudian 10 ini dia sama 102 set gitu ya. 10 dikali 102. Ini yang dimaksud dengan kali silang. Jadi 3 itu dikalinya dengan X gitu ya. 10 itu dikalinya dengan 102. Tapi ini sudah saya rumuskan jadi seperti ini. Jadi kalau ketemu X, X-nya jadi sama dengan kemudian per di bawahnya tuh yang temennya X. Berarti dalam hal ini temennya X tuh 3 ya, karena kan silang nih, menyilang. Nah, kemudian 10 dikali aja dengan 102. Begitu ya. Udah 10 dikali 102 jadi 1020 per 3. 1020 dibagi 3 itu 340. Jadi banyak kue yang dapat dibuat selama 10 hari adalah 340. Begitu ya. Jadi dalam mengerjakan soal perbandingan, yang pertama kita lihat dulu ya, ini perbandingannya perbandingan senilai atau satu lagi perbandingan berbalik nilai gitu ya. Dalam hal ini tahu dari mana? Tahu dari logika. Jadi selama 3 hari aja 102 kue, maka kalau 10 hari harusnya lebih banyak dari 102. Nah, berarti itu perbandingan senilai ya. Nah, setelah itu karena kita tahu perbandingan senilai, maka kata kunci perbandingan senilai itu adalah kali silang. Ya udah tinggal dijabarkan seperti ini. Jadi 3 hari 102 kue, kalau 10 hari berapa? Kita kali silang. Jadi 3 temennya X, berarti X sama dengan gitu, langsung aja per 3. Kemudian 10 temennya 102, ya udah 10 dikali 102. Baru kita hitung. Itu ya. Moga-moga dapat dipahami. Saya kasih jeda beberapa detik untuk memahami ataupun menulis. Dipersilakan. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Berapakah bensin yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh 200 km? Nah, ini juga perbandingan senilai. Kenapa? Logikanya kalau 4 liter dia 80 km. Nah, kalau 200 km maka harusnya lebih dari 4 liter ya. Logikanya ya. Jadi kalau 4 liter aja 80 kilo, maka kalau kita mampu menempuh 200 kilo harus bensinnya harus lebih dari 4 liter. Ya, jadi itu kan sejalan. Ya. Udah tinggal kita rumuskan seperti ini. 4 liter itu dapat 80 km.
berapa liter yang dia dapat, jaraknya tuh 200 km. Terus kita silang deh. X temennya 80, berarti X sama dengan per 80. 4 temennya 200, jadi 4 kali 200 gitu. 4 kali 200 800 per 80. 800 dibagi 80 10. Jadi banyak bensin yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 200 km adalah 10 liter. Begitu ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, pertama kita pahami dulu soalnya itu perbandingan senilai atau bukan. Dalam hal ini ciri khas perbandingan senilai itu sejalan. Maksudnya sejalan apa? Logikanya tuh jelas gitu. Maksudnya ini 4 liter itu 80 kilo. Kalau 200 kilo berapa liter? Harusnya lebih dari 4 liter. Nah, itu kan jelas ya. Jadi semakin jaraknya nambah, maka bensinnya juga semakin nambah. Itu yang dimaksud dengan sejalan gitu ya. Nah, setelah tahu kita ini perbandingan senilai, maka kita rumuskan seperti ini. 4 liter dapat 80 km. Kalau X liter dapat berapa? Dapat 200 km. Setelah itu kita kali silang. Kali silang seperti ini. 4 temennya dengan 200. Ya udah, berarti taruh di atas 4 kali 200. X temennya 80, berarti X sama dengan per 80. Baru kita dijumlah jambleh jamu jebleh membleh gitu ya. Dioperasikan dapat 10 liter. Begitu ya. Jadi banyak bensin yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 200 km adalah 10 liter. Begitu. Moga-moga dapat dipahami. Saya kasih waktu jeda beberapa detik untuk memahami ataupun menulis. Dipersilakan. Oke. Kita lanjut ke latihan soal. Ada 2 nomor, jawabannya saya sertakan di video selanjutnya, berarti ada di video part 2. Jadi dikerjakan dulu aja. Setelah mengerjakan, untuk memeriksa kebenaran jawabannya, silakan lihat di video part 2 tentang perbandingan. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.